Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali hari ini boleh berada di tengah saudara untuk beribadah kepada Tuhan. Dulu belasan tahun yang lalu saya sering ke gereja stadion. Terima kasih kepada majelis hamba Tuhan yang mengundang saya kembali beribadah bersama dengan saudara. Saya melihat masih ada beberapa wajah yang saya kenal, cuma minta maaf nama sudah lupa ya, tapi wajah masih ingat. Kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah dan saya diminta untuk menyampaikan satu topik, yaitu besi menajamkan besi. Kita akan membaca dua ayat Alkitab, yang pertama di dalam Amsal pasal 27 ayat 17. Amsal 27 ayat 17, saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Alkitab yang saya pakai adalah TB2, yang ditampil di layar adalah TB1. Saudara boleh lihat ada perbedaan sedikit penerjemahannya. Yang Amsal 27 ayat 17 ya. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ya, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kemudian satu ayat lagi di dalam 2 Korintus pasal ke-5 ayat 17. 2 Korintus pasal ke-5 ayat 17 ada di layar juga. Silakan perhatikan, saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita ini ciptaan di dalam Kristus, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Sampai di sini kita membaca Alkitab. Saudara sekalian, sewaktu saya lulus sekolah teologi lalu masuk ke ladang pelayanan, seorang pendeta senior memberi nasihat kepada saya seperti ini. Kalau nanti kamu masuk gereja melayani berhubungan dengan banyak orang, kepala kamu harus bulat katanya. Kepala saya harus bulat, ya saya pegang-pegang kepala, ini bulat kok saudara sekalian ya. Apa maksudnya? Maksudnya begini katanya, jika kepala kamu bulat, orang yang bersentuhan dengan kamu akan merasa nyaman, tidak tersakiti. Ya, jadi kalau bulat tidak tersakiti. Sebaliknya kalau kepala kamu persegi, ya kepala kamu bersegi dan di dalam persegi itu ada bagian-bagian yang tajam. Dan bagian yang tajam itu bisa menyakiti orang. Nah, saudara sekalian, saya paham ini tentu tidak berarti secara literal, tapi ini figuratif. Jika berhubungan dengan orang, kalau kepala kita banyak sisi, banyak tanduknya, itu bisa menyakiti orang. Ya, sekarang coba pegang-pegang kepala saudara bulat atau ada tanduk-tanduk saudara sekalian ya, ada tanduk yang belum dilepas sehingga kita senggol orang, kita berhubungan dengan orang, orang merasa tersakiti. Tidak hanya kepala tapi badan kita juga katanya banyak durinya. Kulit kita itu ada durinya. Meskipun kita bukan kaktus saudara sekalian, tapi kalau kita tidak hati-hati, kita bersentuhan dengan orang, sikap kita tidak baik, kita membuat orang sakit. Sikap kita, tutur kata kita, perbuatan kita akan gampang menyakiti dan merusak kehidupan orang lain. Saudara sekalian, kisah di atas mirip dengan isi dari ayat firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Alkitab berkata besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Apa artinya? Artinya di dalam sebuah relasi terkandung potensi yang besar, potensi positif. Kalau kita menjadi orang yang positif, kita berelasi dengan orang, tutur kata kita, sikap kita, bagaimana kita memperlakukan sesama, akan membangun kehidupan orang lain. Orang yang berduka dikuatkan, orang yang sedih mendapatkan penghiburan. Sebaliknya saudara sekalian secara negatif, kalau kita tidak mempunyai sikap yang baik, kita bisa tanpa sadar menghancurkan hidup banyak orang dan membuat orang sedih, membuat orang terluka. Karena itu saudara sekalian sebagai anak Tuhan, kita harus sangat berhati-hati di dalam kehidupan kita. Supaya apapun yang kita perbuat, apapun yang kita katakan, kemanapun kita pergi, kita boleh menjadi alat memuliakan nama Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 yang kita bacakan tadi, Alkitab berkata di dalam Yesus Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kalimat ini tidak hanya berlaku bagi kehidupan rohani kita. Artinya secara rohani kita adalah ciptaan baru. 2
Dulu kita adalah budak dosa, kita hidup di dalam dosa. Dulu kita adalah umat yang dihukum oleh Tuhan. Tapi setelah kita percaya kepada Yesus Kristus, Roh Kudus melahirbarukan kita sehingga kita menjadi anak Tuhan sekarang. Itu secara rohani. Tapi secara jasmani dalam kehidupan sehari-hari, kita juga harus terus mengalami perubahan, pembentukan yang Tuhan ingin kita jadikan. Dalam Roma dikatakan kepada kita, Roma pasal 8, bahwa setelah kita percaya kepada Yesus Kristus, Allah belum selesai dengan kita, tapi Allah terus membentuk kita. Dikatakan Allah itu seperti seorang tukang periuk, dan kita adalah periuknya. Lalu Allah sedang membentuk kita. Ketika Allah membentuk kita, Allah sedang melihat satu model yang ada di sana. Kita dibentuk sesuai dengan model itu. Model itu siapa, saudara sekalian? Yesus Kristus. Jadi di dalam kehidupan kita, tutur kata kita itu dibentuk Tuhan seperti Yesus Kristus. Perilaku kita, karakter kita, sikap kita terus mengalami perubahan seperti Yesus Kristus. Karena itu sebagai ciptaan baru, kita ingin supaya di dalam kehidupan kita, membangun relasi kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara sekalian, dalam kehidupan sehari-hari adalah kerinduan kita. Kemanapun kita pergi, orang mendapatkan sukacita. Karena itu saudara sekalian, dalam kehidupan membangun relasi, ada dua sikap yang penting yang kita miliki. Yang pertama adalah kehadiran kita harus memperkenalkan Kristus kepada sesama kita. Sehingga kemanapun kita pergi, apapun yang kita perbuat, tutur kata kita, sikap kita, orang melihat seolah-olah Kristus hidup di dalam diri kita. Ya, dalam bagian lain, di dalam 2 Korintus, Rasul Paulus mengatakan kita ini adalah surat Kristus. Apa itu surat Kristus? Orang melihat kita seperti membaca satu surat, dan di dalam tulisan itu Kristus nyata di dalam hidup kita. Jadi kemanapun kita pergi, kita harus memiliki rupa Kristus di dalam hidup ini. Saudara, dalam kehidupan sehari-hari saya percaya saudara punya pengalaman yang mirip dengan saya. Kadang-kadang di dalam hidup kita ada dua jenis orang. Jenis orang pertama adalah orang yang bagi kita itu sangat menyebalkan. Orang yang sangat kita tidak sukai. Ada tidak saudara sekarang? Orang seperti itu di dalam hidup saudara. Ya, ketika saya sebut itu, saudara langsung tiung timbul satu nama, tiung timbul wajahnya, saudara sekalian ya. Orang yang tidak saudara sukai. Ya, saudara lagi makan, dengar namanya saja, mood saudara sudah rusak. Ya, kalau saya mau lebih-lebihkan, saudara lagi makan mie, dengar namanya, mie itu berubah seperti cacing, saudara sekalian. Saking saudara tidak senangnya sama dia ya. Kemudian waktu dapat WA atau telepon dari dia, lihat tiung ada namanya muncul, hati saudara sudah down. Ada orang seperti itu di dalam hidup saudara. Ya, apalagi kalau dia ngajak ketemu saudara sekalian, saudara cari 1001 alasan untuk tidak bertemu dengan dia. Kenapa kamu tidak mau ketemu saya? Kenapa tidak mau? Saudara cari alasan ya. Mau bawa anjing jalan-jalan, pada saudara tidak pelihara anjing, saudara sekalian ya. Jadi kita cari alasan supaya tidak ketemu orang seperti itu. Mengapa ada orang seperti itu? Karena sikapnya tidak simpatik. Sikapnya tidak menyenangkan, kata-katanya sering menyakiti, atau karakternya sering mau menang sendiri. Jadi orang seperti itu tidak kita sukai. Tapi di dalam kehidupan kita juga ada orang yang kita sangat suka. Ya, dengar namanya saja hati terasa sejuk, saudara sekalian ya. Kemudian dapat WA atau telepon, apalagi diajak ketemu, ngobrol sama dia. Ada orang mengatakan kalau saya ngobrol sama dia, bersama dengan dia itu seperti lagi nge-charge hati saya ya. Hati saya yang kosong terisi kembali. Healing, saudara sekalian ya. Bahasa anak muda sekarang itu ketemu dia itu healing, mendapatkan kekuatan. Jadi ada orang yang sangat kita benci, ada orang yang sangat kita sukai. Nah saudara, kalau saya balik sudut pandangnya, saudara di hadapan orang lain, itu saudara termasuk orang pertama atau orang kedua. Ketika orang melihat saudara, saudara adalah orang yang sangat disukai atau saudara adalah orang yang sangat dibenci. Saudara, pada dasarnya kita sulit mengetahuinya. Karena orang umumnya tidak jujur dan tidak terbuka. Kalau kita tidak suka kepada seseorang, kita tidak langsung ngomong kepada orang itu. Kita ngomong kepada siapa? Ngomong kepada orang lain. Saya tidak suka orang itu ya. Jangan ngomong sama dia, saudara sekalian. Itu namanya gosip. Jadi kita tidak tahu, saudara sekalian, apakah kita sebenarnya disukai orang atau kita tidak disukai orang.
Nah, firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, sedapat mungkin di dalam Yesus Kristus, dengan pertolongan Roh Kudus, kita terus mengalami perubahan. Sehingga di dalam kehidupan kita, kemanapun kita pergi, kita boleh membawa sukacita kepada orang. Saudara, itulah kerinduan kita, itulah keinginan kita. Kita ingin menjadi seperti jenis orang kedua. Ketika kita WA orang, ketika kita telepon orang, ketika kita ngajak orang bertemu, ketika kita berbicara, sikap kita, karakter kita, perilaku kita, itu membawakan kebangunan bagi orang lain. Membawakan kebaikan bagi orang lain. Bagaimana caranya? Caranya adalah terus memohon kepada Allah Bapa di surga membentuk kita. Seperti saya katakan di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Allah membentuk kita, terus memahat kita, terus membersihkan kita dengan melihat satu pola, satu contoh yang ada di sana, yaitu anaknya yang kekasih, Yesus Kristus. Ada tutur kata yang tidak baik Allah mau buang dari kehidupan kita. Ada sikap yang tidak baik Allah mau buang di dalam kehidupan kita. Ada karakter yang bagus yang belum miliki Allah mau tambahkan kepada kita. Itulah yang dimaksud dengan Allah sedang menempa kita. Allah sedang membentuk kita. Dan kita terus perlu bercermin kepada Yesus Kristus. Bercermin itu artinya kita belajar dari Yesus Kristus. Saudara, dalam kehidupan masa kini, kita lebih banyak bercermin kepada sosial media daripada kepada Yesus Kristus. Di mana kita bisa bercermin dengan Yesus Kristus? Itu ketika kita banyak baca firman Tuhan. Karena itu saudara sekalian, anak-anak Tuhan, orang Kristen, jangan malas baca firman Tuhan ya. Kalau kita malas baca firman Tuhan, maka kerohanian kita itu kering kerontang. Tidak ada kekuatan, tidak ada asupan gizi yang cukup. Saudara, apa yang menjadi makanan rohani kita? Makanan rohani kita adalah firman Tuhan. Hari ini orang-orang zaman ini terlalu banyak diisi dengan sosial media, dengan berita-berita yang tidak penting, sehingga menanggung banyak beban yang tidak perlu ditanggung. Saudara, saya juga kadang-kadang punya pengalaman ini. Sekali pegang HP, duduk scrolling, tanpa sadar setengah jam berlalu begitu saja. Setengah jam, saudara sekalian, saudara bilang saya 2 jam, saya 3 jam. Tanpa sadar. Dan saudara tahu beritanya sama saja. Itu yang terus diulang saudara sekalian ya. Atau namanya algoritma di dalam dunia internet. Jadi saudara sekalian kalau kita tahu, orang tahu kita suka itu terus yang muncul. Dan kalau itu terus masuk dalam hati kita, alam bawah sadar kita, pikiran kita, tanpa sadar kita dibentuk oleh media sosial. Hari ini firman Tuhan ingin supaya kita beralih kepada Yesus Kristus, bercermin kepada Yesus Kristus, dan kita menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. Dan kita percaya bersandar kepada kuasa Roh Kudus kita bisa mengalami perubahan di dalam kehidupan kita. Bahasa sederhananya saudara sekalian sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Kita harus mengalami transformasi. Kita harus mengalami perubahan. Sehingga kita menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. Jadi sekali lagi, setelah kita percaya kepada Yesus Kristus, tidak hanya kita mendapat hidup yang baru. Tidak hanya kita mendapatkan kelahiran baru oleh Roh Kudus. Tapi Allah belum selesai dengan kita. Selama kita hidup di dalam dunia ini, Allah terus memahat kita. Allah terus menempa kita. Allah terus membentuk kita dengan mengikuti satu pola yang sudah jadi. Yaitu Yesus Kristus, anak Allah yang mulia itu. Sehingga hidup kita semakin hidup, semakin mirip Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi setelah kita percaya Yesus Kristus, sikap kita harus mengalami perubahan. Perilaku kita, karakter kita juga harus mengalami perubahan. Tutur kata kita juga harus berubah supaya kita memuliakan nama Tuhan. Saudara sekalian berbicara sampai di sini, saya percaya saudara dan saya tahu kita harus berubah. Sikap kita harus berbeda dengan orang percaya. Tapi pada kenyataannya banyak orang Kristen tahu tapi tidak mampu berubah. Atau banyak orang Kristen tahu tapi tidak mau berubah. Saudara sering dengar orang berkata demikian. Ya, kalau kita ketemu orang kasar, orang yang ngomongnya tidak benar, nah orang bilang begitu. Kamu lihat saya galak, kamu lihat saya kasar, kamu belum ketemu papa saya. Papa saya jauh lebih kasar dan jauh lebih galak dari saya. Ya,
Lalu dia ngomong lagi, kamu belum ketemu engkongnya saya. Engkong saya jauh lebih galak dan lebih kasar. Kamu belum ketemu engkongnya engkong saya. Wah, dia itu pemakan manusia, saudara sekalian. Jadi dia sudah tahu dia kasar, dia sudah tahu dia galak, tapi dia banggakan, saudara sekalian. Artinya dia sadar dia orang kasar, dia sadar dia orang galak, tapi dia bangga. Saya memang begitu. Tidak boleh begitu, saudara sekalian. Jadi orang Kristen kita harus diubah oleh Tuhan, ya. Nah, di Indonesia katanya ada orang dari daerah tertentu agak kasar, daerah tertentu agak lembut orangnya, ya. Saudara, saya lahir dan besar di Kalimantan Barat. Waktu saya kecil saya nggak pernah ke Jawa. Nah, guru saya dari Jawa, dia mengatakan, ya di Indonesia itu banyak sukunya beragam. Ya, ada yang kasar, ada yang lembut. Dia bilang, kalau ketemu orang Sumatera Utara, kalau ketemu orang Makassar katanya ya, kasar katanya. Maaf ya kalau di sini ada orang Sumatera, itu kata guru saya ya. Kalau ketemu orang Sumatera, kamu injak kakinya, dia akan marah. Buta kamu katanya ya, injak-injak orang. Wah, itu orang Sumatera Utara. Tapi kalau ketemu orang Solo itu halus ya. Kamu injak kakinya, dia akan ngomong begitu. Mas, kakimu di atas kakiku loh katanya. Sakit mas gitu ya. Itu orang lembut ya. Tapi saya ketemu orang Solo nggak ada yang begitu, saudara sekalian. Itu katanya saja. Tapi di sini memberitahukan kepada kita bahwa sebenarnya kita itu mewarisi sifat yang tidak benar sejak kita lahir karena dosa kita. Dan kalau kita sudah tahu apa yang menjadi kelemahan kita, dengan bersandar kepada kuasa Roh Kudus, dengan pertolongan Allah, kita mau berubah, terus diubah oleh Tuhan. Dan semakin kita diubah oleh Tuhan, kita menjadi semakin mirip Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ketika Yesus Kristus datang ke dalam dunia, di dalam kehidupan kita, Allah dimuliakan dan orang-orang sekitar kita mendapat berkat. Tidak hanya dalam tutur kata, tapi juga dalam berbisnis. Hendaklah kita menjadi orang yang memuliakan nama Tuhan Kristus dengan nyata kelihatan dalam kehidupan bisnis kita. Dalam perkataan integritas, apa yang kita ucapkan dapat dipegang, kelakuan kita benar di hadapan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Jadi saudara sekalian, itu hal pertama yang kita pelajari, besi menajamkan besi. Ketika kita berelasi dengan orang, maka kita punya potensi untuk membangun orang lain, atau kita punya potensi untuk merusak kehidupan orang lain. Dan hari ini Allah ingin supaya kita memakai potensi itu untuk menjadi berkat memuliakan nama Tuhan, membangun orang-orang di sekitar kita dengan cara belajar menjadi semakin mirip Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, saudara sekalian, ketika kita berelasi, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya, maka kita harus bijak memberi respons kepada orang-orang sekitar kita. Sampai di sini saya ingat ada satu kalimat yang katanya disampaikan oleh Bapak Martin Luther. Bapak Martin Luther mengatakan kita tidak bisa menghalangi burung terbang di atas. Ya, kalau burung mau terbang di atas, kita nggak boleh bilang stop, jangan terbang di atas saya. Itu haknya dia. Tapi kita punya hak untuk melarang burung sampai bersarang di atas kepala kita. Nah, saudara sekalian ya, kalau burung mau terbang boleh, tapi kalau dia mau berhenti, pinjem dong kepalanya, yuk rambutnya kribo, ya jadi bersarang di sana, ya boleh juga saudara sekalian ya, satu hari bertelur satu, jadi nggak usah beli telur lagi. Enggak saudara sekalian, kita tidak izinkan, jadi kita tidak punya hak melarang burung terbang, tapi kita punya hak untuk melarang burung bersarang di atas kepala kita. Apa arti kalimat ini? Kalimat ini berarti kita tidak punya hak, kita tidak menahan, tidak bisa menahan orang lain berbuat jahat kepada kita. Tapi ketika orang lain berbuat jahat kepada kita, kita punya hak untuk memilih merespons dengan bijak terhadap kejahatan orang lain kepada kita. Nah, di dalam dunia ini, saudara sekalian, saya mengatakan kita bertemu dengan banyak jenis orang. Dan jenis-jenis orang itu saya kategorikan menjadi 4. Di sebelah sini 1, 2, 3, 4 jenis orang. Dan saudara lihat saudara termasuk orang seperti apa. Jenis orang pertama adalah orang yang baik sekali. Jenis orang kedua adalah orang baik. Jenis orang ketiga adalah orang jahat.
Jenis orang keempat adalah orang yang jahat sekali. Ya, jadi ada orang baik sekali. Dan kita ketemu kayaknya nggak benar, yang kita sebut sebagai malaikat tak bersayap. Wah, jadi orangnya baik sekali. Ada juga orang yang baik, biasa-biasa saja. Tapi ada orang jahat. Nah, di dalam kehidupan kita ada orang jahat sekali. Ya, kadang-kadang sebagai pendeta ada jemaat datang kepada saya, nangis di depan saya. Dia mengeluh, ya, mertuanya jahat sekali, bosnya jahat sekali, tetangganya jahat sekali. Nah, saudara sekalian, dia cuma bisa menangis. Saudara, kita tidak bisa menghalangi orang untuk berbuat jahat kepada kita. Tapi kita punya hak dan kita punya pilihan untuk bersikap terhadap kejahatan orang lain. Karena itu saudara sekalian, sebagai ciptaan baru di dalam Yesus Kristus, tidak kebetulan Tuhan menempatkan orang jahat di tengah-tengah kita. Tujuannya adalah supaya melalui orang jahat yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, maka kita belajar sesuatu, kita berubah. Seperti itulah cara Allah bekerja. Allah izinkan kita menghadapi orang baik, dari orang baik kita belajar. Ketika Allah izinkan orang jahat kita belajar. Dan itulah arti dari besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Allah mengutus orang dengan berbagai jenis karakter di dalam kehidupan untuk membuat hidup kita menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. Nah, untuk mencapai hal seperti itu, saudara sekalian, saya pikir kita perlu memiliki respons yang benar. Dan di antara begitu banyak respons, hari ini saya pilih 2 respons yang sangat utama yang harus kita miliki. Dan bagi saya 2 respons ini bukan sifat naluri asli kita. Karena itu kita perlu belajar dari Tuhan. Yang pertama, saudara sekalian, kita ingin belajar mengampuni. Mengampuni itu bukan sifat asli kita. Kita sering mengatakan kalau kamu baik kepada saya baik kepada kamu. Kalau kamu jahat kepada saya bisa lebih jahat daripada kamu. Betul tidak, saudara sekalian? Ya, kalau kamu baik kepada saya, kamu kasih saya mangga, saya balas kamu dengan pepaya. Kamu kasih saya duren, saya balas dengan musangking, saudara sekalian. Ya, kamu baik kepada saya baik kepada kamu. Kalau kamu jahat kepada saya, kamu lemparin kotoran ke rumah saya lemparin bom ke kamu, saudara sekalian. Bisa kan, saudara sekalian? Itu sifat asli kita. Kamu jahat kepada saya 1 kali, saya ampuni. Jahat kepada saya 2 kali, saya ampuni. Jahat kepada 3 kali, jangan harap saya ampuni. Karena itu saudara sekalian, Allah ingin supaya kita belajar apa itu pengampunan. Pengampunan itu bukan sifat asli kita. Tapi kita adalah ciptaan baru di dalam Yesus Kristus, kita perlu belajar dari Yesus Kristus. Ketika Yesus digantung di kayu salib, Yesus tidak bersalah. Orang menyiksa dia, orang memukul dia. Tapi Yesus tidak membalas dendam. Meskipun Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Yesus tinggal menganggukkan kepala. Ada ribuan malaikat akan menghancurkan orang-orang jahat. Tapi Yesus berkata apa? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau saudara dan saya mau menyebut diri orang Kristen, kalau saudara dan saya mau menyebut diri adalah murid Kristus, kita harus belajar sikap yang sama dengan Yesus Kristus. Kita tahu seringkali orang berbuat jahat kepada kita. Orang tidak baik kepada kita. Ada kemungkinan saudara sekalian, karena mereka tidak sadar. Atau karena mereka sudah jadi budak dari dosa. Budak kejahatan. Karena itu kita belajar dari mereka. Lagi pula saudara sekalian, kalau kita seperti dunia, kamu berbuat baik kepada saya berbuat baik kepada kamu. Kamu berbuat jahat kepada saya berbuat jahat kepada kamu. Apa bedanya kita dengan mereka? Apa bedanya kita dengan dunia? Percuma kita sebut diri kita orang Kristen. Kamu berbuat jahat kepada saya, kamu jahat kepada saya, kamu tidak benar. Lalu saya jahat kepada kamu. Kita juga tidak benar, saudara sekalian. Ya. Kemudian kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, kita tidak akan mendapatkan pelajaran yang Allah ingin kita nikmati, Allah ingin kita pelajari. Jadi sekali lagi saudara sekalian, Allah izinkan orang berbuat jahat kepada kita
supaya kita belajar sesuatu dari kejahatan yang orang perbuat kepada kita. Supaya sifat kita, karakter kita itu lebih ditempa menjadi semakin mirip Yesus Kristus. Nah, kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, maka kita tidak akan dapat pelajarannya. Sebaliknya kita menjadi lebih jahat. Saudara, kalau kita membalas, pembalasan yang kita lakukan, kita akan puas. Tapi setelah puas, kita tidak dapat pelajaran. Saya pernah punya pengalaman kecil. Dulu saya melayani di Kalimantan Barat. Saya sering nyetir sendiri dari kota Pontianak ke kota Singkawang. Nah, selesai kebaktian pelayanan malam-malam saya pulang. Ya, jadi antar kota, jadi luar kota, jalan di luar. Ya, saudara. Nah, ada orang kadang-kadang menyetir, ngekor orang dari belakang itu tidak tahu sopan santun etika menyetir. Ya. Nah, kadang-kadang dia suka pakai lampu dim di belakang, lampu tinggi. Jadi kita yang ada di depan itu agak terganggu silau ya. Kalau orang seperti itu ya saya biasa agak minggir, agak pelan kasih dia lewat dulu gitu ya. Supaya saya tidak terganggu di belakang. Satu kali saudara sekalian, ada satu orang, saya nyetir, ada satu orang di belakang. Dia main lampu tinggi, dia saudara ganggu kan. Nah, kalau saudara menyetir kalau malam tahu, dia ganggu saudara sekalian. Saya agak pelan, dia tidak mau lewat, dia ganggu terus saudara sekalian. Nah, saya habis pelayanan agak capek, saudara sekalian. Kalau agak capek, emosi juga gampang tersinggung, naik saudara sekalian. Saya agak marah ya, ini orang kurang ajar. Akhirnya saudara sekalian, saya pelan sekali ya. Akhirnya dia mau nggak mau lewatin saya. Setelah dia lewatin saya di belakang dia. Nah, saya bilang sekarang giliran saya. Saya di belakang kamu ya. Saya pepetin dia. Saya mainin lampu saudara sekalian ya. Nah, saya tidak tahu dia terganggu atau tidak. Tapi di dalam waktu itu ada Roh Kudus menegur saya. Puas kamu? Puas saudara sekalian ya. Puas? Puas. Tapi Roh Kudus menegur lagi. Kalau kamu puas membalas dendam, apa bedanya kamu dengan dia? Apa bedanya kamu dengan dunia? Pelajaran apa yang kamu dapatkan? Dan akhirnya saya berhenti, saya tidak lanjutkan lagi mengganggu dia. Saudara sekalian, jika kita belajar mengampuni, secara manusia itu adalah satu kebodohan. Jadi mengampuni bagi manusia adalah sebuah kebodohan. Tapi secara rohani itu adalah sarana pertumbuhan yang Allah izinkan kita alami. Dan ketika kita belajar mengampuni orang berbuat jahat kepada kita, itu adalah cara Tuhan menempa kita. Jadi saudara, sekali lagi, di dalam kehidupan kita tidak ada kebetulan. Allah izinkan segala jenis orang hadir di dalam kehidupan kita. Itu seperti Allah izinkan besi hadir di dalam kehidupan kita, membentuk kita, menempa kita, sehingga kita menjadi semakin mirip Yesus Kristus. Yang kedua saudara, selain belajar mengampuni, kita juga harus belajar rendah hati. Apa artinya rendah hati? Kata rendah hati punya banyak konotasi, tapi di sini saya mau artikan rendah hati adalah satu sikap bagi kita untuk selalu siap sedia, terbuka untuk mengalami pertumbuhan. Jadi Allah tidak hanya izinkan orang jahat ada di sekitar kita. Allah juga izinkan orang baik, orang sangat baik, orang pinter, orang bijak, orang malas, orang tak bertanggung jawab. Ya, orang acu tak acu, orang suka mengkritik, segala jenis orang ada di sekitar kita. Dan kalau kita adalah orang yang rendah hati, setia mau belajar, maka kita akan belajar banyak hal. Saudara sekalian, lawan dari rendah hati adalah sombong. Siapa orang sombong? Orang sombong adalah orang yang selalu menganggap dirinya hebat, lebih hebat dari orang lain, tidak perlu belajar dan tidak perlu berubah. Ya, jadi orang sombong itu tidak perlu belajar dari orang lain. Namun kenyataannya saudara sekalian, ada satu paradoks di dalam kehidupan. Orang sombong tidak merasa dirinya sombong. Tapi kalau orang rendah hati, dia mengaku dirinya rendah hati, dia sudah tidak rendah hati. Nah, itu namanya paradoks ya. Saya tanya saudara, saudara orang sombong bukan? Saudara orang sombong? Ada ya. Ya, kalau saudara ngaku ya saudara benar sombong ya. Ya, orang sombong jarang mengaku orang sombong. Saya tanya balik ya. Saudara orang rendah hati?
Kalau bilang, saya rendah hati, artinya saudara sudah tidak rendah hati, saudara sudah sombong. Nah saudara bilang, saya tidak rendah hati, ya saudara benar sombong, saudara sekalian. Jadi susah ya menilai ya. Jadi bagaimana menilai apakah kita rendah hati atau tidak? Tuhan ingin mengasah kerendahan hati kita. Salah satu cara Tuhan mengasah kerendahan hati kita adalah Tuhan ingin supaya kita selalu memiliki hati yang lembut. Belajar dari keadaan bahwa semua orang yang kita pelajari itu bisa dapat kita peroleh pelajaran. Dalam pengalaman pelayanan Yesus Kristus di atas bumi ini, Yesus pernah dikunjungi oleh ibu-ibu yang membawa anak-anaknya supaya Yesus memberkati anak-anaknya. Lalu murid-murid mengatakan, ini anak-anak kecil moyung, tidak berguna. Ya, ini lalat-lalat ini, usir. Jadi anak-anak kecil itu diusir oleh murid-murid Yesus Kristus. Kata Yesus Kristus, jangan ganggu mereka, jangan usir mereka. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Lalu Yesus mengucapkan satu kalimat, barang siapa tidak memiliki sikap seperti seorang anak kecil menyambut kerajaan surga, dia tidak berhak masuk dalam kerajaan surga. Apa artinya? Artinya Tuhan ingin supaya kita memiliki hati yang polos, hati yang lembut, seperti seorang anak kecil yang siap belajar. Dan ketika kita siap belajar, kita akan bertumbuh dan semakin memuliakan nama Tuhan. Jadi saudara sekalian, kita tidak boleh merasa diri sudah paling hebat, tapi kita juga tidak boleh merasa diri menjadi orang yang paling kasihan. Kita harus menempatkan diri dengan tepat dalam segala keadaan. Tuhan ingin kalau kita ketemu orang yang pintar, kita belajar sesuatu. Kalau kita ketemu orang agak bodoh dibanding dengan kita juga belajar sesuatu. Kalau kita ketemu orang rajin, kita belajar sesuatu. Kalau kita ketemu orang malas, kita belajar sesuatu. Kalau kita ketemu orang suka mengkritik, ada tidak orang suka mengkritik? Ada orang suka memberontak, menang sendiri, kita belajar sesuatu. Itu satu sikap yang benar, namanya rendah hati. Di dalam kerendahan hati kita, saudara sekalian, Tuhan menolong kita. Dan itulah yang disebut dengan besi, menajamkan besi. Kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita, tapi kita bisa melarang burung bertengger di atas kepala kita. Kita tidak bisa melarang orang untuk berbuat jahat kepada kita, bersikap sinis kepada kita, melakukan kebaikan atau keburukan kepada kita. Tapi kita punya satu sikap bersandar kepada kasih Yesus Kristus. Kita punya kerendahan hati, dalam segala keadaan kita berubah. Dan di dalam segala jenis itu Tuhan menempa kita. Sekali lagi saudara sekalian, Tuhan itu setelah dia selamatkan kita, dia lahir barukan kita. Kita memiliki hidup yang baru, kerohanian yang baru, kita lahir baru. Itu secara rohani. Tapi secara duniawi dalam kehidupan sehari-hari Tuhan belum selesai. Tuhan terus menempa kita, membentuk kita dengan melihat satu bentuk, satu pola yang sudah jadi. Siapa? Yesus Kristus. Sehingga hidup kita menjadi semakin hari semakin mirip Yesus Kristus. Dan ketika kita hidup seperti Yesus Kristus, kemanapun kita pergi, kita mempresentasikan Yesus kepada orang lain. Kristus seperti hidup di dalam diri kita. Dan apapun yang kita hadapi, kita anggap itu sebagai cara Tuhan membentuk kita. Dengan belajar mengampuni dan belajar rendah hati, kita akan terus bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Tuhan memberkati kita.